Selamat pagi pemirsa, seputar breaking news kembali hadir menemani Anda dengan berita terbaru. Bersama saya Indola Simbolon NPM 22140028. Berikut berita selengkapnya. Pendidikan merupakan satu hal untuk merubah sikap dan tingkah laku seseorang untuk proses pendewasaan individu atau kelompok melalui suatu pengajaran dan pelatihan. Pendidikan sangatlah penting bagi individu, karena seseorang tidak akan bisa tanpa diselingi dengan adanya suatu dukungan, baik dari diri sendiri maupun dari orang lain. Melihat pendidikan di Indonesia tentu selalu mengalami yang namanya perubahan, apalagi pendidikan pada era sekarang sangatlah jauh dengan pendidikan di zaman dahulu, yang mana bisa dilihat dari tujuan bersekolah, akses pengajar, sumber informasi, kurikulum, dan alat bantu belajar. Dari tujuan bersekolah, pada zaman dahulu orang tua pada dasarnya menyekolahkan anaknya bertujuan agar dapat mempelajari ilmu yang belum kita ketahui dan membentuk sebuah karakter dari siswa agar dapat memudahkan mana yang baik dan mana yang buruk. Pada karakter ini meliputi beberapa hal, diantaranya sikap tanggung jawab, sopan santun, kedisiplinan, dan semangat dalam belajar. Hal inilah yang diperhatikan oleh orang tua, guru, siswa pada zaman dulu. Berbeda lagi pada zaman sekarang, justru siswa hanya mementingkan nilai yang tercantum pada rapor, hasil tugas, dan ulangan yang dijadikan sebagai tolak ukur keberhasilan. Sehingga pada era sekarang ini nilai tinggi apapun belum tentu dijadikan sebagai cermin karakter seperti kepribadian siswa. Di zaman dulu sangatlah terbatas siswa yang mengakses pelajaran sekolah. Selain melakukan pembelajaran di sekolah, siswa biasanya mengikuti bimbingan belajar yang dipandu oleh wali kelas sendiri. Dulu memang sudah ada lembaga-lembaga belajar, tetapi sangat masih minim. Bahkan mencari tutor pengajar yang kredibilitas yang baik itu juga sulit. Beda pada era sekarang, sangatlah mudah untuk mencari akses belajar. Belajar sekali ditawarkan dengan berbagai cara. Salah satunya seperti bimbingan privat atau belajar online. Setiap siswa tentu sangat penting membutuhkan yang namanya sumber informasi untuk mendukung proses belajar. Tetapi disayangkan pada zaman dulu belum seluas untuk memperoleh sumber belajar seperti sekarang ini. Karena pada zaman dulu sangatlah sulit memperoleh referensi tambahan untuk menambah ilmu dan pengetahuan. Karena yang dibuat sumber itu hanya membuat dari buku dan koran. Beda lagi pada zaman sekarang ini sangatlah luas dan banyak untuk mendapatkan sumber pembelajaran. Selain pada buku, sekarang bisa dapat melalui tayangan video, membaca artikel di internet, bahkan bisa juga melalui beragam seminar. Oleh karena itu, guru tidak lagi menjadi pengajar, melainkan pengarang menjadi fasilitator untuk memotivasi siswa untuk mencari sumber informasi sendiri. Dilihat dari kurikulum pengajar, dulu menggunakan kurikulum yang mana guru aktif untuk mengajar target berupa materi yang harus dikuasai oleh siswa. Namun kesalahan yang dilakukan oleh siswa dalam memahami pelajaran tidaklah dianggap sesuatu kegagalan. Hal tersebut hanya bagian dari proses belajar. Tetapi pada kurikulum sekarang yang biasa disebut dengan kurikulum 13, pada kurikulum ini sangat cenderung siswa yang aktif mendapatkan sumber informasi. Alat bantu belajar pada di zaman dulu dan sekarang tentu juga berbeda. Dari masih menggunakan alat belajar yang sederhana, salah satunya menggunakan papan tulis hitam, kapur penggaris, dan kayu. Dan selain itu yang digunakan untuk catatan pelajar hanya buku tulis. Berbeda dengan yang sekarang, kini sudah menggunakan spidol papan tulis putih. Dengan berkembangnya teknologi, guru juga terkadang ada yang menggunakan akan LCD proyektor sebagai alat bantu proses belajar di kelas. Bahkan ada juga siswa minta untuk membawa laptop dengan tujuan lebih mudah untuk pembelajaran. Sekian breaking news pada pagi hari ini, sampai jumpa.